Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa tawakkaltu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa dinil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi وأصحابه وذرياته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat, yaitu nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih digerakkan hati kita untuk menuju ke majelis ilmu. Marilah kita sama-sama meluruskan niat kita kembali untuk menuju ke majelis ilmu ini semata-mata hanya untuk mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda besar kita, yakni Nabiyuna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, kita di sini ingin melanjutkan program kita, yaitu program mengaji tempo dulu, di mana pada episode selanjutnya kita sudah mencapai pada pokok sifat qiyamuhu ta'ala binafsi, di mana pengenalan kepada diri zat Allah Subhanahu wa taala pada sifat qiyamuhu ta'ala binafsih, bahwasanya zat Allah taala itu tidak bergantung kepada yang lainnya, sedangkan kita sebagai mahdas kita bergantung kepada yang lainnya, sehingga terbedalah antara mahdas dan qadim. Jadi malam ini kita akan mengangkat sebuah tema, yaitu sifat wahdaniyat. Apa saja sih hubungan sifat wahdaniyat terhadap mengenal Allah dalam ilmu tauhid ini? Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh Ustaz Yadi. Pada Al-Mukarram Ustaz Yadi, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وأن لو استقاموا على طريقته وأسقيناهم ماء غدقا. Sadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama marilah selalu kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan hari ini, pada malam hari ini, malam yang berbahagia ini, kita masih dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam suasana suatu majelis yang lain dan yang tidak bukan dan tidak lain, bahwa sebenarnya keberadaan kita di sini adalah semata-mata hanya bentuk dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Terus kita panjatkan rasa syukur ini, baik yang sudah bisa kita nikmati, yang sudah bisa kita rasakan, ataupun yang belum bisa kita merasakan, bahwa itu adalah suatu nikmat. Ketahuilah, sesuatu yang kita anggap buruk ternyata itu adalah suatu nikmat. Bagaimana kita bisa merasakan bahwa itu nikmat? Karena perasaan kita merasakan itu suatu yang buruk. Semoga dengan rasa syukur yang selalu kita panjatkan ini, Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan nikmat-nikmat yang lain yang belum bisa kita rasakan. Dan semoga kita menjadi hamba yang pandai dalam bersyukur. Salawat dan salam tak henti-hentinya marilah selalu kita panjatkan, selalu kita haturkan kepada junjungan kita, baginda yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat dan salam yang kita sampaikan ini akan tercurahkan juga kepada para sahabat, kepada para zuriatnya, kepada ulama, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kepada seluruh umatnya sampai nanti akhir zaman. Dan semoga dengan salawat dan salam yang kita sampaikan ini, nantinya kita akan diakui oleh baginda Rasulullah sebagai umatnya, dan kita berharap mendapatkan syafaat nanti di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, untuk meneruskan program mengaji tempo dulu, yang mana pada pertemuan kemarin kita sudah sampai ke bab qiyamuhu ta'ala binafsi, dan kita akan memasuki ke bab selanjutnya di sifat salbiyah, yaitu sifat yang kelima, yaitu sifat wahdaniyah. Baiklah, kita membacakan dulu hafalannya. Wahdaniyat adalah sifat yang kelima dari sifat salbiyah, yang mana dalam sifat salbiyah itu artinya menepikan, menanggalkan, meniadakan, menolak barang yang tiada layak pada diri zat Allah Ta'ala. Nah, pada sifat wahdaniyat ini, wahdaniyat artinya sah, mustahil berbilang, wajib zat Allah Ta'ala sah. Tanda zat Allah Ta'ala sah ada dalil akli dan dalil naklinya. Nah, itu hafalannya. Dalil akli, tiap-tiap yang dijadikannya berbilang, mustahil yang mengadakan bersamaan, tentu zat Allah Ta'ala sah. Dan dalil naklinya menunjukkan qul huwallahu ahad, artinya katakan ya Muhammad bahwa Allah sah. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala sah. Nah, itu hafalannya. Adapun penjelasannya yang perlu kita jelaskan di sini adalah pengertian dari wahdaniyat sah ini sebetulnya apa. Wahdaniyat artinya sah, mustahil berbilang. Di dalam pengertian berbilang di sini,
Maksudnya bukan berbilang artinya ada bilangan-bilangannya, bukan begitu saja. Tetapi dari awal pengertian untuk mendapatkan pengertian sah, bolehlah kita bilang mustahil berbilang. Tetapi sah di sini itu maknanya lebih dalam lagi nanti. Jadi wahdaniyat artinya sah, mustahil berbilang, wajib zat Allah Ta'ala sah. Tanda zat Allah Ta'ala sah ada dalil akli dan dalil naklinya. Dalil akli, tiap-tiap barang yang dijadikannya berbilang. Jadi setiap apapun yang dijadikan Allah itu pasti ada bilangannya, baik 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, pengertian sah di sini itu untuk menghindari, untuk yang kita tepikan, untuk kita jangan sampai mengatakan bahwa Allah itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Itu maksudnya berbilang. Nah, ini pengertian sementara. Pengertian sementara di sini berarti artinya ada sesuatu yang harus kita tepikan. Ada sesuatu yang harus kita tolak di dalam pengertian sah di sini. Kenapa dia sah? Kenapa tidak berbilang? Apabila itu berbilang atau 1 Allah misalnya 1, 2, maka kita masih menyamakan diri zat Allah kepada makhluk ciptaan. Itu maksudnya berbilang di sini. Jadi semua makhluk, semua mahdas, semua apapun yang diciptakan Allah itu berbilang. Kenapa kita tidak mau menyebutkan Allah 1? Karena di situ masih menyamai dengan makhluk. Itu permasalahan yang sah berbilang, mustahil berbilang. Tiap-tiap yang dijadikannya berbilang mustahil bersamaan. Maksud mustahil bersamaan ini Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluk yang diciptakannya. Apabila berbilang berarti gugur kesucian dari Allah tadi. Dan tidak layak kita sembah karena sama masih dengan makhluk. Kenapa tidak layak kita sembah? Karena dia tidak bersamaan dengan, tidak ada yang serupa dengan. Makanya dikuatkan dengan dalil naklinya, Qul huwallahu ahad. Katakan ya Allah, katakan Muhammad bahwa Allah ahad. Ya. Ahad di dalam bahasa Arab di sini, dalam bahasa Al-Qur'an di sini, itulah pengertiannya lebih luas lagi, lebih mendalam lagi. Ahad di sini artinya apa? Artinya tidak ada yang lain, tidak ada yang lain yang menyamainya. Makanya Sayyidina bilang ahad, ahad, tidak ada yang lain di dalam qalbunya, di dalam hati, hanya Allah, ahad, ahad. Nah, kalau kita kaitkan dengan berbilang tadi, ada perbedaan, ada kayak sesuatu yang agak lain di situ kan. Makanya berbilang dari sementara untuk melancarkan akal pikiran kita untuk mengetahui apa sih maksud sah sebenarnya tadi itu. Jadi yang sebenarnya itu ahad. Ahad itu tidak ada yang lain, tidak ada yang menyamai. Dia maha tersendiri. Karena dia maha tersendiri, tidak ada yang menyamai, inilah makanya layak kita nyembah Allah. Jadi sah di sini sesuatu yang tidak bisa dibilangkan, tidak bisa dihitung, tidak bisa dikira-kira. Dia tersendiri, spesial. Makanya di dalam martabat dari sifat salbiah ini tidak ada hati, tidak ada pada pandangan.
Jadi sesuatu yang tidak bisa lagi kita pikirkan. Makanya kalau orang mempelajari tauhid, kenapa dia jadi pusing? Karena dia memikirkan diri zat tadi. Karena kita dibatasi oleh martabat tidak ada pada hati, tidak ada pada pandangan. Dilepaskan. Yang ada cuma khobarnya. Dan sifat wahdaniyat ini adalah kesimpulan dari sifat salbiyah ini. Ini filter akhirnya. Qul huwallah, katakan ya Muhammad, Allah Sa. Jadi bagaimana kita mau menyebutkan yang lain, mau menyebutkan misalnya selain Allah, karena Allah sendiri memerintahkan Nabi Muhammad bahwa Qul huwallah, katakan Muhammad, Allah Sa. Jadi jelas bahwa kenapa kita tidak mau menyebutkan yang lain, karena memang tidak ada yang lain kecuali Allah. Jadi jelas di sini kenapa dibilang Sa. Pengertian Sa, apa yang dimaksud dengan Sa di sini, di wahdaniyat ini, Sa bernama Allah, Allah zat yang disembah, zat yang disembah bernama Allah. Jadi Sa di sini adalah pengertiannya dia maha tersendiri, tidak ada yang menyamainya. Tidak bisa kita kasih berbilang. Karena pada berbilang, karena sering sekali kita menyebutkan bahwa hanya Allah satu-satunya. Kalau kita masih satu-satunya, masih kita juga menyamakan dengan makna. Hanya Allah. Hanya Allah. Jadi kita tidak mau menyebutkan yang lain. Jadi jelas bahwa kenapa kita tidak mau menyebutkan yang lain, karena memang diri zat Allah Ta'ala ini tidak ada yang menyamainya. Jangan kita samakan kepada makhluk. Jangan kita sebut satu, tunggal, eka, gusti, pangeran, dan yang sebagainya. Loh, kenapa orang-orang lain masih juga menyebutkan gusti, menyebutkan pangeran? Nah, iya kan kita bentur-benturkan lagi hal-hal seperti ini. Husnuzon aja kepada orang-orang yang menyebutkan selain Allah. Sudah. Itikadkan bahwa di diri kita dengan pelajaran ilmu yang kita terima ini ada, saya tidak mau menyebutkan yang lain kecuali Allah. Kalau kita masih menyamakan atau membanding-bandingkan dengan sebutan-sebutan orang lain di luar ilmu yang kita pelajari ini, akhirnya apa? Akhirnya kita jadi bingung sendiri, tidak punya pendirian. Ada apa-apa dak orang tuh ulama, kiai, tapi nyebut selain Allah. Jadi kita tidak punya landasan, kita tidak punya pendirian yang tetap. Kenapa kita yakin tidak mau menyebutkan yang lain tadi? Kita jangan banding-bandingkan, jangan bentur-benturkan hal seperti itu dengan yang lain. Kalau kita masih membanding-bandingkan, arti keyakinan kita terhadap ilmu yang kita pelajari ini masih belum yakin. Nah, kunci utama untuk mendapatkan ilmu, yakin kepada yang menyampaikan, yakin kepada ilmu yang disampaikan. Terlepas dari siapa yang menyampaikan, kalau sesuatu itu kebenaran yang disampaikannya, kita terima dengan lapang dada. Jangan kita banding-bandingkan, jangan kita bentur-benturkan. Ya, jadi pengertian Sa di sini jelas bahwa kita tidak mau menyebutkan yang lain, hanya kepada Allah kita satu-satunya, dua-duanya, tiga, tidak mau lagi menyebutkan hal-hal seperti itu.
Kenapa? Bila kita menyebutkan seperti itu, berarti kita masih menyamakan diri zat Allah itu kepada makhluk. Ini kalau ahli tauhid, orang yang memahami tauhid, dia seperti keras karena dia punya prinsip. Ada landasannya. Kenapa saya harus bersikap seperti ini? Karena dia yakin dengan ilmu yang dipelajari, yakin dengan guru yang menyampaikannya. Ya, jadi hubungan dengan man arafa nafsahu seperti yang kita pelajari di awal-awal tadi. Kenapa kesalahan-kesalahan kita, pengenalan diri kita terhadap sifat wahdaniyat ini, bahwa kita masih tanpa disengaja, tanpa kita sadari, kita masih menyebutkan selain Allah. Mulai saat ini, mulai sekarang, jangan lagi menyebut selain Allah. Bukan berarti di doktrin tidak menyebut Allah, selain Allah dengan seperti ini, bukan. Tetapi kita tidak mau menyebutkan selain Allah itu berdasarkan dengan kesadaran, dengan ilmu yang kita miliki, bukan berarti karena kita ikut-ikutan, ya. Maka dengan hukum inilah aku mengatakan wajib zat Allah Ta'ala sah. Sah bernama Allah, Allah zat yang disembah bernama Allah. Nah, pada sifat salbiyah ini yang dirangkum di sifat di wahdaniyat ini, ada sesuatu yang harus kita tolak, ada sesuatu yang harus kita tepikan, yang kita tanggalkan terhadap diri yang tidak layak terhadap diri zat Allah Ta'ala. Yang itu tadi, menyebut sesuatu yang kita menyamakan dengan diri zat Allah Ta'ala. 1, 2, 3, 4 Gusti, Pangeran, atau yang lainnya Tuhan. Itu tanpa kita sadari, kita sering mengucapkan hal seperti itu. Nah, itulah yang harus kita tepikan, itulah yang harus kita tolak, karena itu tidak layak pada diri zat Allah Ta'ala, ya. Nah, sampai sifat wahdaniyat ini adalah sifat yang terakhir di sifat salbiyah, dari mulai kidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawadis, qiyamuhu ta'ala binafsi, wahdaniyat yang terakhir kita pelajari hari ini. Jangan sampai lepas lagi. Inilah keadaan diri zat. Karena kita memandang diri zat Allah itu dari sifat salbiyah ini adalah dari keadaan diri zat. Sudah jelas tidak ada pada hati, tidak ada pada pandangan. Kalau kita memikirkan, kalau kita mempelajari sifat, misalnya sifat si A atau sifat gubernurnya begini, masih bisa kita pikir, masih bisa kita angan-angan, masih kita bisa bayang-bayangkan. Tapi diri zat Allah tidak bisa kita bayang-bayang. Jangan memikirkan diri zatnya, tapi pikirlah kebesarannya. Bagaimana kita mau memikirkan di sifat kidam bahwa Allah itu sedia, tidak mempunyai permulaan? Tidak bisa kita pikirkan. Macam mana kita tidak memikirkan diri zat Allah Ta'ala tidak mempunyai permulaan? Karena sesuatu yang ada di muka bumi ini, alam semesta ini, pasti ada permulaannya, dan juga pasti ada akhirnya. Dunia ini pasti ada akhirnya. Itu kidam, bako. Makanya di martabat itu tidak ada pada hati, tidak ada pada pandang, hanya ada dari kepahaman kita. Oh, diri zat Allah Ta'ala itu begini keadaannya. Allah itu sedia. Allah itu tidak mempunyai permulaan. Allah itu kekal.
tidak mempunyai kesudahan. Jadi macam mana kita nak mikir, tak pikir. Macam mana sesuatu yang kekal tidak ada habisnya, sesuatu yang muncul tidak ada permulaannya, tidak bisa kita pikirkan. Jadi lepaskan. Yang kita, macam mana keadaan Allah tu, macam mana Allah tu, nah itu yang bikin bahaya, itu jangan dipikirkan seperti itu. Kita hanya memahami bagaimana sih keadaan diri zat itu. Idam baqa mukhalafatu ta'ala lil hadis, bersalah-salahan selalu dengan makhluk. Tidak ada yang menyamainya di setiap muka bumi ini, di setiap alam semesta ini. Bagaimana kita memikirkannya? Terbayang sedikit pun tidak ada. Nah, itulah keadaan diri zat itu. Qiyamuhu ta'ala binafsi, Allah berdiri dengan sendirinya, tidak memerlukan yang lain. Sementara kita memerlukan yang lain. Allah maha kaya, amat kaya. Sekaya-kaya orang di dunia ini, masih bisa kita memikirkan bagaimana sebesar apa kekayaannya. Tapi kalau Allah tidak bisa, karena Dia yang memiliki alam semesta. Macam mana nak masuk ke dalam pikiran kita? Tidak baca kita memikirkan. Nah, itulah keadaan diri zatnya. Itulah keadaan Allah Subhanahu wa taala sebenar-benarnya. Dan pada akhir di sifat wahdaniyat, Sa bernama Allah, Allah zat yang disembah bernama Allah. Jadi mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini ada yang masuk, minimal sedikit sudah lumayan. Kalau mau mendapatkan penjelasan seperti Ustadz guru kita, saya belumlah layak untuk menyampaikan. Jadi inilah kemampuan saya. Mudah-mudahan ada baiknya. Kalau ada kesalahannya, saya mohon maaf. Kalau ada yang benar, itu pun karena datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini dulu program acara ngaji tempo dulu. Semoga ada baiknya. Ada kesalahan, saya mohon maaf. Yang benar-benar adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsiyah bitaqwallah. La haula wa la quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah kita dengarkan dan kita saksikan paparan dari Ustaz Yadi tentang bab wadaniyat dalam sifat salbiyah ini. Jadi wadaniyat ini artinya sa, mustahil berbilang, wajib zat Allah Ta'ala sa. Jadi maksud sa di sini adalah bentuk ketidakterbilangan atau bentuk kekhususan dan ketersendirian. Setelah habis penjelasan tentang sifat wadaniyah, maka berakhir pula penjelasan sifat salbiyah, di mana dalam sifat salbiyah ini ingin memperinci tentang bentuk-bentuk keberadaan diri zat pada sifat nafsiyah, yang membahas tentang keadaan diri zat tersebut, di mana pada sifat qidam bahwa diri zat tidak mempunyai permulaan, kemudian pada sifat baqa bahwa diri zat tidak mempunyai kesudahan, kemudian pada diri zat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bahwasanya diri zat tidak bertempat atau tidak bermaqam. Kemudian pada sifat qiyamuhu ta'ala lil hawadith, bahwasanya zat Allah Ta'ala itu tidak membutuhkan yang lainnya. Kemudian yang terakhir pada sifat wahdaniyat, bahwasanya zat Allah Ta'ala itu sa atau tidak berbilang. Jadi sifat salbiyah ini hanya sebagai khabarnya saja. Mungkin sekian ta'lim wal muta'allum kita pada malam hari ini. Usikum binafsi bitaqwallah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة
Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Marilah kita tutup majlis salawat dan majlis ilmu kita pada malam hari ini dengan melafazkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.